Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan waspada stunting pada anak. Mungkin dari Bang Agung sendiri bisa jelaskan ya terkait dengan kegiatan PMT yang sudah disampaikan sama Dr. Sela tadi. Oke, baik, PMT ini sebenarnya udah termasuk program implementasi dari Kementerian Kesehatan dari pemerintah ya. Kalau untuk PMT ini artinya bayi yang udah boleh di atas dari 0 sampai 6 bulan, yang udah boleh makan makanan tambahan gitu ya. Jadi untuk yang program PMT ini biasanya kita dari puskesmas ini bukan mengarahnya ke memang bayi yang udah terindikasi ke mengarah ke stunting. Jadi ini bukan hanya tugas kita aja, petugas kesehatan. Udah dijelaskan oleh Dr. Sela bahwasanya ini ada salah satunya tugas terberat dari kader. Ya, jadi mereka yang memantau setiap harinya memberikan PMT ini kepada balita yang sudah terindikasi ke stunting tadi gitu. Oke, program PMT ini dilakukan sering atau seperti apa? Sampai saat ini sampai saat ini masih dilakukan gitu. Karena dukungan besar dari Kementerian Kesehatan bahwasanya untuk mengatasi pencegahan stunting ini PMT sudah dilakukan gitu. Baik, kan tadi kan juga Bang Agung bilang ya kalau misalnya PMT ini juga tidak diberikan ke semua anak-anak ya, ada kriterianya ya Bang Agung ya. Kalau yang memang yang program PMT ini ya untuk yang ke stunting ya, jadi tapi ada khusus nih, mungkin kalau yang memang mengarah bukankah hanya ke stunting aja, mungkin berat badan bayi ini tidak nambah, mungkin ngarah ke gizi kurang atau gizi buruk. Nah itu juga diberikan PMT juga, bukan hanya kan kalau stunting kan udah the real nih bermasalah banget gitu ya kan. Nah kalau yang udah ngarah ke gizi buruk atau gizi kurang juga itu diberikan PMT juga. Jadi petugas gizi nih paling sibuk di puskesmas, salah satunya kita di puskesmas kan ada penanggung jawab gizi, ada timnya juga dokter, bisa juga promkes, dan ini bisa kita melakukan kunjungan rumah. Kita biasanya melakukan kunjungan rumah ya dok ya. Jadi kami petugas puskesmas melakukan kunjungan rumah mengenai yang memang balita sudah mengarah stunting. Kunjungan rumah seperti apa yang kita lakukan? Jadi kita mungkin kita dari timnya kita melakukan pemantauan tumbuh kembang anaknya. Mungkin dari Promkes ngasih edukasi, dokter juga memberikan tambahan edukasi karena dokter mereka mungkin kita misalnya Dokter Sela ngasih nih seperti apa sih kendala masalahnya anaknya sampai saat ini gitu. Terus kita tugasnya ngukur tinggi badan, berat badan ada nggak perubahan. Nah kalau untuk yang pemberian makanan ini tugasnya kader ini. Nah makanan ini bukan hanya sembarang makanan yang diberikan, misalnya makanan kemasan atau makanan yang memang siap saja, tidak. Ini diolah oleh kader yang memang makanan atau bahannya sudah ditentukan. Oh, apa saja biasanya Bang? Salah satunya ada telur, ada sayur, ada juga buahnya gitu. Bisa juga ada karbohidratnya. Nah kalau untuk yang PMT ini udah diolah, misalnya kadarnya membuat nugget, tapi nugget ini sudah diolah dengan makanan bahan yang aman. Tanpa MSG, tanpa bahan pengawet gitu. Jadi karena mereka kader ini sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dulu nih ya dok ya. Betul. Jadi kita ada namanya demonstrasi kebutuhan pangan untuk PMT. Jadi kader sudah mengikuti pelatihan. Seperti apa sih cara pembuatan makanan tambahan yang aman dan bagus, memang tanpa bahan pengawet, memang yang untuk balita yang diberikan gitu. Jadi mereka udah tahu seperti apa makanan yang memang bagus.
gitu. Baik, Dr. Sela, berarti kader-kader ini juga sudah dibimbing terlebih dahulu ya, diberikan edukasi dan juga sudah terbimbing tentunya ya. Pastinya. Kalau untuk sejauh ini berapa kader nih kalau di Kampung Bali sendiri? Kita itu per posyandu aja kadang 5 kader. Ini sedangkan satu kelurahan itu bisa 2 atau 3 posyandu. Kita ada 15, Kita ada punya 12 posyandu. Ada 12 posyandu dikali 5, berarti 60 lebih dan kurang. Tapi kader ini memang harus ada background kesehatannya atau tidak nih? Tidak, Tidak ya. tidak. Cuma mereka orang-orang yang sudah terlatih, sudah mendapatkan pelatihan dari tenaga kesehatan. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita di segmen terakhir ya, terkait dengan waspada stunting pada anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.